Pengertian dari era digital sendiri merupakan sebuah era di mana zaman sudah mengalami kondisi perkembangan dan kemajuan dalam ranah kehidupan yang ke arah serba digital. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini kita sudah masuk di era digital nih, di mana seluruh kegiatan biasa kita lakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin bisa setelah kita mengetahui pengertian dari era digital tadi, uh, kita juga harus tahu nih gimana perkembangan era digital ke depannya dan gimana sih era digital ini bakal menginterupsi kehidupan kita sehari-hari, dan perkembangan era digital ini bakal terus lanjut berjalan untuk kedepannya dan tidak bisa dihentikan oleh manusia itu sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan praktis. Dengan adanya seperti mesin-mesin digital, mesin-mesin pembantu, teknologi, adanya handphone, laptop, televisi, dan berbagai hal-hal, berbagai peralatan digital lainnya. Dengan diciptakannya peralatan tersebut, tentunya sebagai dampak memiliki dampak positif maupun negatif, dan perkembangan era digital ini harus didukung dengan kesiapan dari sumber daya manusia itu sendiri, dan kita juga harus mengetahui apa saja dampak negatif dan dampak positifnya. Ketika kita mengetahui dampak-dampak positif dan negatifnya, maka kita dapat mempergunakan kesempatan di era digital ini dengan baik dan benar. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana sih manfaat teknologi itu sendiri? Seperti yang kita ketahui nih, di era digital sekarang, semua orang kan berlomba-lomba ya untuk memanfaatkan peralatan-peralatan teknologi, entah itu handphone maupun laptop maupun peralatan-peralatan elektronik yang lainnya, dan semua orang berlomba-lomba juga menciptakan berbagai platform seperti platform sosial media, website, dan lain-lainnya. Dan platform ini sangat mendukung sekali jika dipergunakan dalam kegiatan bisnis kita. Karena seperti yang kita ketahui, dunia digital dan teknologi serta hal-hal di dalamnya itu tidak dapat dipisahkan sendiri. Dan sejatinya teknologi itu bukan hal yang membuat bingung. Justru teknologi dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Dan di sini kita harus mengerti nih beberapa manfaat teknologi dan era digital dalam bisnis. Misalnya saja nih, ketika kita melakukan kegiatan pemasaran, kita bisa menggunakan fasilitas pemasaran secara digital atau digital marketing melalui platform-platform sosial media dan memanfaatkan internet, atau kita juga dapat melakukan hal-hal seperti pembukuan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara manual, kita bisa menggunakannya dengan bantuan komputer atau terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di internet ini. Kita sekarang harus pandai-pandainya memanfaatkan teknologi dalam era digital dan bisnis agar bisnis kita tidak tenggelam begitu saja, dan agar bisnis kita dapat semakin maju dan semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Dipersilahkan kepada Denggan. Maaf, maaf Denggan, suaranya nggak kedengaran. Halo, Iya, udah lebih jelas.
Ya kalau sekarang gimana? Jelas ya? Masih agak itu ada gangguan. Kalau sekarang Iya, sudah jelas. sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Baiklah, kenapa harus masuk ke era digital nih kita nih ya? Nah, jadi ada 5 alasan nih generasi milenial harus go digital. Alasan pertama ialah teknologi semakin berkembang. Semakin hari, teknologi kian berkembang seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga peradaban manusia. Oleh karena itu, generasi milenial harus jeli dan memanfaatkan teknologi digital untuk meraih berbagai peluang baru. Perkembangan teknologi yang pesat tidak akan berdampak eh, jika tidak diimbangi dengan kualitas generasi milenial yang unggul. Generasi milenial harus meningkatkan literasi dan keterampilan digitalnya agar mampu mengimbangi percepatan perkembangan teknologi, terpacu untuk menjadi digital entrepreneur yang sukses dan menginspirasi dan mampu mendorong eh, kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri yang produktif dan juga dinamis. Alasan kedua ialah eh, dunia yang tak terbatas jarak dan waktu gitu ya teman-teman. Nah, teknologi membuka pandangan manusia dan membawa perubahan berbagai hal tanpa adanya batasan jarak dan waktu ataupun waktu gitu ya. Dengan adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi menjadi cepat dan mudah. Hal ini dapat menjadi peluang yang besar bagi generasi milenial untuk mulai berkontribusi di ruang lingkup digital gitu ya. Dengan segala kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat terus belajar dan berkarya serta memperluas koneksi hingga negara gitu ya teman-teman. Generasi milenial memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang menyuguhkan informasi positif bagi para pengguna media digital di seluruh dunia. Generasi milenial juga dapat melakukan apapun sesuai bakat dan minatnya untuk menjangkau komunitas global. Nah, alasan ketiga ialah berbagai sektor telah memanfaatkan teknologi saat ini. Teknologi berkembang pesat di berbagai sektor kehidupan gitu ya teman-teman. Nah, untuk pada alasan ini, era globalisasi menuntut kecepatan pembaruan digital yang tak bisa terelakkan. Oleh karena itu, generasi milenial haruslah mampu menguasai teknologi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya, teman-teman. Di era digital, disrupsi teknologi semakin masif, eh, sehingga generasi milenial pun harus terampil nih dalam memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence, big data analysis, atau mungkin smart sensor dan lain sebagainya, teman-teman. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan sosial, ekonomi dalam kehidupan masyarakat secara luas gitu ya, teman. Nah, alasan keempat ialah pekerjaan berorientasi digital nih teman-teman. Nah, di era digital seperti ini, sudah saatnya para generasi milenial untuk gigih dengan keterampilannya menggunakan teknologi. Generasi milenial juga dapat kompetitif di dunia ekonomi digital. Karena teknologi telah memberikan dampak yang besar nih teman-teman di semua disiplin ilmu, termasuk ekonomi, industri di mana 70% pekerjaan telah melibatkan teknologi nih teman-teman. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar siap menghadapi digital challenge. Nah, kesempatan generasi milenial menjadi teknologi trainer yang terbuka nih, terbuka lebar nih teman-teman ya. Persaingan di era digital ini semakin ketat sehingga
kemampuan tentang sains dan logik, teknik dan matematika dan sebagainya harus terus diasah pada diri generasi milenial, teman. Terlebih lagi revolusi industri 4.0 ya, teman-teman. Akan menguji generasi milenial untuk menjadi pembelajar yang cepat dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Dan alasan terakhir nih, teman-teman, ialah potensi unggulan daerah teknologi digital tak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Melalui teknologi, kita dapat mengakses berbagai hal di seluruh dunia nih, teman. Baik itu di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan sebagainya, teman-teman. Maka dari itu, generasi milenial harus memiliki tanggung jawab untuk potensi unggulan daerahnya agar potensi daerah tersebut tidak tenggelam oleh budaya asing yang masuk. Penggunaan berbagai platform digital dapat menjadi solusi, teman-teman, yang cepat dan murah untuk mempromosikan keunggulan daerah hingga ke mancanegara nih, teman-teman. Generasi milenial harus interaktif dan solutif menciptakan inovasi-inovasi nih, teman-teman, yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Milenial juga harus cerdas bijak nih, teman-teman, dalam memanfaatkan teknologi dengan tetap mengoptimalisasi, mengunggulkan, membangun industri produk lokal nih, teman-teman ya. Boleh next slide-nya, Atalia? Oke, ada saya membagi tips dan trik strategi marketing baru nih, teman-teman, dalam bisnis digital. Nah, yang pertama kita harus memahami target pasar kita terlebih dahulu nih, teman-teman. Salah satu strategi pemasaran produk yang paling penting ialah memahami target pasar Anda. Ini orang-orang harus yang masuk dalam target penjualan baru kita ini bisa menentukannya dengan bisa caranya itu menentukannya dengan melihat dari demografi dan geografi gitu, teman, atau mungkin dari umur dan lain sebagainya gitu, teman. Next, boleh. Oke, nah yang kedua, teman-teman memanfaatkan sosial media marketing nih, teman-teman. Yang ialah ya seperti media sosial menjadi apa namanya? Nah, media sosial itu kan menjadi salah satu strategi digital marketing efektif untuk pemasaran bisnis nih, teman-teman. Karena kan proses proses pertukaran informasi sangat cepat dan hampir setiap orang nih memiliki media sosial nih, teman-teman. Itu platformnya dapat dipilih sesuai kebutuhan target pasarnya, teman-teman. Mulai dari Facebook, Instagram hingga WhatsApp. Terakhir tuh promosi bisnis dapat memulai bentuk foto, video, dan deskripsi caption yang menarik nih, teman-teman. Dalam media sosial ini, teman-teman bisa melakukan secara selling atau soft selling nih, teman-teman. Boleh next. Nah, teman-teman bisa manfaatkan paid ads, yaitu iklan berbayar, teman. Media sosial dapat menjadi media pemasaran gratis maupun berbayar nih, teman-teman. Paid ads atau iklan berbayar bisa gunakan Google Ads atau mungkin Twitter Ads atau mungkin Facebook dan Instagram nih, teman. Nah, penayangan iklan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, menentukan target pasar, dan mendapatkan hasil terukur harian nih, teman-teman. Iklan berbayar salah satu cara untuk menjaring konsumen secara instan dan sesuai kebutuhan iklannya, teman-teman. Dan next, boleh next slide. Okay. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan video marketing nih, teman-teman. Yang pertama adalah masyarakat juga cukup
cukup banyak memakai konten-konten video seperti karena lebih interaktif nih teman-teman. Dapat dengan apa namanya lebih interaktifnya itu dengan gambar bergerak serta musik nih teman-teman yang mendukung gitu ya, teman-teman. Nah, salah satu tipsnya yaitu membuat video pendek durasi 1 hingga 2 menit dan mengunggahnya di media sosial. Buatlah sekreatif mungkin gitu ya teman-teman. Boleh next. Nah, ini yang terakhir yaitu brand community. Community marketing merupakan strategi yang mengajak pelanggan mereka untuk lebih mau terlibat dengan brand kita ini, teman-teman. Metode ini pun membantu para marketers untuk bisa lebih mengembangkan bisnis mereka gitu ya, teman-teman. Oke, next. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, kira-kira teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait materi ini? Buka sesi tanya jawab terbagi dalam 2 sesi ya teman-teman. Untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan pertama gitu ya, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi kedua gitu ya teman-teman. Nah, sudah ada satu pertanyaan nih, jika teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau raise hand untuk on mic ya teman-teman. Nah, sudah ada 2 pertanyaan, kurang 1 pertanyaan lagi. Bagi teman-teman lain yang ingin bertanya bisa langsung tulis atau on mic ya teman-teman.
Nah, jadi udah ada 3 pertanyaan nih, 1 pertanyaan dari Kak Roni dan 2 pertanyaan dari Kak Viva. Saya bakal mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama dulu dari Kak Roni Prasetyo. Pertanyaannya sendiri, contoh brand community itu seperti apa ya, Kak? Jadi untuk contoh brand community, seperti yang saya ketahui, contoh brand community yang saat ini sedang populer adalah Ruby Community. Ruby Community ini merupakan salah satu brand community dari skincare Avoskin. Jadi skincare Avoskin ini membentuk brand community bernama Ruby untuk mengumpulkan para pengguna Avoskin dan calon pengguna Avoskin dalam suatu komunitas. Jadi di dalam komunitas ini terdapat berbagai acara-acara yang menarik seperti misalnya ada acara kelas, ada acara kunjungan ke kota-kota yang memiliki banyak anggota Ruby Community, terus dan banyak acara lain yang cukup bermanfaat bagi orang-orang yang mendaftar sebagai anggota dari komunitas ini sendiri. Terus kegunaan komunitas ini sendiri untuk apa sih? Kegunaan komunitas ini sebagai langkah awalnya sebagai brand awareness. Jadi meskipun Ruby Community mengeluarkan cukup banyak uang untuk membuat kelas, lalu membagikan merchandise, membuat grup dan melakukan hal-hal lain, tetapi Ruby Community juga mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu semakin banyak orang yang tertarik bergabung dengan brand community ini, lalu Ruby juga akan mendapatkan market baru, yaitu orang-orang yang sudah hadir di dalam brand community ini sendiri. Setahu saya contoh brand community dari Ruby ini, dari Avoskin ini di Ruby Community sudah membentuk 4 batch dan batch 4 kemarin berhasil menggait sekitar 10.000 orang, di mana ini merupakan market yang cukup besar sekali. Dan di dalam kelas-kelas, misalnya kelas-kelas yang nanti dihadirkan oleh Avoskin bisa saja menyisipkan iklan-iklan atau promosi secara soft selling sehingga orang-orang akan semakin tertarik untuk membeli dari produk Avoskin sendiri. Mungkin untuk contoh brand community kita bisa melihat Ruby ini ya, dan setahu saya juga banyak sekali produk-produk skincare yang memiliki brand community dan mereka aktif dalam komunitasnya ini dalam bentuk penyelenggaraan kelas, webinar, pelatihan, dan mereka juga mendapatkan target market baru tentunya, dan juga ini bermanfaat cukup baik, apalagi jika orang-orang di dalam komunitas ini semakin tertarik untuk membeli produk dari brand community tersebut. Misalnya saja mereka semakin tertarik untuk dapat membeli Avoskin karena teman-temannya di komunitas itu rata-rata memakai produk Avoskin. Mungkin itu untuk contoh brand community. Apakah ada tanggapan dari Kak Roni? Mungkin cukup ya dari Kak Roni sendiri. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Viva. Jadi apa sih manfaat digitalisasi bagi UMKM yang sedang berkembang? Bisa tolong disebutkan. Jadi beberapa manfaat digitalisasi bagi UMKM yang sedang berkembang itu sendiri ada banyak, dan digitalisasi ini akan sangat baik jika diterapkan pada UMKM yang sedang berkembang. Manfaatnya antara lain, pertama, biaya digitalisasi itu tidak menelan biaya yang cukup banyak. Misalnya saja kakak menerapkan digital marketing. Jika kakak menerapkan digital marketing, kakak bisa melakukan periklanan secara online melalui sosial media marketing,
ataupun email marketing, dan itu biayanya tidak semahal marketing secara konvensional. Seperti yang kita ketahui, marketing secara konvensional itu seperti memasang iklan di televisi atau memasang billboard, itu merupakan itu biayanya cukup mahal banget. Apalagi buat UMKM yang baru mulai tidak memungkinkan untuk menggunakan iklan secara konvensional. Jadi sangat direkomendasikan untuk membuat iklan secara digital. Selain itu, manfaat lain adalah kakak bisa menggait pasar atau target market dari berbagai tempat. Misalnya nih, Kak Viva ada di Jakarta. Kak Viva membuat digital marketing, lalu memasarkan produk ini di sosial media, dan di sosial media ini dapat diakses oleh orang seluruh Indonesia. Maka kakak tidak hanya akan dapat pelanggan dari Jakarta atau kota kakak saja, tetapi juga bisa dapat pelanggan dari seluruh Indonesia. Nah, itu beberapa manfaat digitalisasi atau manfaat era digital ini bagi UMKM. Manfaat lainnya itu mungkin secara kegiatan pemasaran akan lebih mudah dan akan lebih mudah menarik pelanggan juga. Karena seperti yang kita ketahui, pemasaran secara konvensional sekarang tidak banyak menarik orang, dan pemasaran secara digital ini bisa lebih banyak menarik orang karena orang-orang sudah menggunakan ponsel ataupun sosial media. Jadi sehari-hari yang mereka lihat itu dari situ, dan mereka bisa memanfaatkan hal-hal tersebut. Apakah ada tambahan dari Kak Denggan? Dari saya itu pertanyaan ketiga aja ya. Nah, untuk digitalisasi UMKM, langkah-langkah apa saja nih Kak? Ya, Kak? Langkah-langkah dulu yang mungkin kakaknya punya UMKM-nya itu masih offline ya. Nah, kakak harus mempersiapin nih yang namanya sosial media atau mungkin marketplace dari usaha kakak nih. Misalnya kakak nih jual baju nih misalnya ya. Nah, kakak bisa membuat akun Shopee seperti akun Shopee atau mungkin marketplace lainnya gitu ya, Kak. Dan kakak harusnya pasti harus mempersiapkan yang namanya mungkin kayak WhatsApp gitu ya, Kak, sosial medianya. Sebagai sosial media pembantu untuk penjualan kakak gitu. Nah, mungkin kakak juga bisa memakai produk dari Central AI ini ya berupa kasir online yang disediakan gratis nih untuk pelaku UMKM gitu ya, Kak. Kira-kira ada sampai yang saat ini ada tanggapan dari Kak Viva Elia gitu? Atau mungkin ada Mungkin tambahan lagi ya, dari Kak Atalia? mungkin aku ada sedikit tambahan. Jadi untuk langkah-langkah dalam melakukan digitalisasi UMKM itu bisa dilakukan dengan mudah. Yang pertama, kakak harus memiliki digitalisasi itu sendiri. Dalam memaparkan visi dan misi ini, kakak harus memasukkan tools-tools atau strategi-strategi digital agar dapat dipergunakan di dalam UMKM kakak dan dapat membantu kakak juga. Lalu selain itu, kakak juga bisa fokus kepada prioritas seperti kakak inginnya target pasar atau target market seperti apa, kakak harus fokus di situ. Dan selain itu, kakak juga harus mulai merancang apa nih KPI atau Key Performance Index. Misal kakak ingin mendapat sales per bulan berapa, lalu ingin mendapat konversi berapa, kakak bisa merancang hal-hal tersebut terlebih dahulu. Itu merupakan beberapa langkah-langkah yang dapat dimulai. Selain itu, kakak juga bisa melakukan analisis terhadap dampak-dampaknya sih. Misalnya di
ketika Kakak nanti menerapkan sosial media marketing, Kakak harus tahu, kalau saya menerapkan ini, dampak yang terjadi, apakah A atau B ya, atau dampak-dampak yang lainnya. Dan, selain itu, Kakak juga harus, memanfaatkan, teknologi yang tepat. Teknologi yang tepat ini mungkin, bisa dilihat dari sosial media atau seperti yang Kak dengan sebutkan tadi, digitalisasi bisa banget untuk memakai produk kami di Central AI, yaitu produk, Central POS, yang berguna banget untuk digitalisasi UMKM, dan produk ini bisa sangat membantu Kakak dalam, perkembangan atau digitalisasi UMKM Kakak. Dan Kakak juga harus melibatkan karyawan dan pelanggan agar, digitalisasi UMKM ini tidak hanya, berhenti di Kakak saja, tetapi juga harus dikembangkan agar semakin, merambah semakin banyak orang. Mungkin itu jawaban dari kami, dan, apakah ada tanggapan? Sepertinya kita beralih saja. Untuk selanjutnya, dibuka lagi pertanyaan, 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan, menulis di public chat atau bisa langsung on mic. Bagi teman-teman dipersilahkan. Nah, sudah ada 2 pertanyaan nih, kurang 1 pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung ketik di public chat dan, atau on mic.
Mungkin cukup ya pertanyaan dari teman-teman. Sebentar. Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan dulu dari Kak Yunarni. Kak mau nanya mengenai dampak digitalisasi bagi UMKM dong gitu. Nah, eh, untuk dampak negatifnya sendiri yang saya rasakan mungkin saya sendiri kan punya UMKM ya. Nah, jadi saya pernah ketipu nih customer yang ibaratnya itu customer hantu gitu ya. Kenapa saya bilang customer hantu? Saya sudah di order dan saya selanjutnya mereka itu tidak ada kabar nih. Saya sudah membuat produknya gitu ya. Dan bodohnya saya saat itu, saya mungkin lebih teleder ya, mungkin lebih kurang apa namanya kurang lebih teliti gitu ya teman-teman. Nah, saya terlalu ceroboh kenapa? Karena saya tidak meminta mungkin sebagai DP-nya atau mungkin pajaknya terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin untuk mengantisipasinya teman-teman harus lebih teliti lagi untuk menjaring customer hantu seperti yang saya bilang ini. Nah, mungkin itu saja dampak negatif dari digitalisasi, yaitu seperti maraknya penipuan gitu ya teman-teman. Sebagai studi kasus yang saya alami sendiri. Gimana Yunarni, apakah ada depan? Nah, untuk dampak negatifnya itu kan bisa diantisipasi ya teman-teman. Nggak mutu-mutu ya harus terkena langsung gitu ya. Nah, itu mungkin karena dampak negatifnya itu juga karena keteledoran sendiri. Atau mungkin Atalia ada mau nanggapin dari Kalau masukannya. tambahan dari saya sih, seperti yang saya lihat di sosial media nih, khususnya di TikTok sendiri, semakin banyak kita melakukan promosi atau kegiatan promosi secara digital, semakin dikenal juga brand kita di kalangan luas dan kita harus lebih berhati-hati ketika membuat semacam konten karena sekali kita membuat konten yang salah itu bisa banget orang-orang ini bakal menghujat atau bahkan meng-cancel produk kita dan ini harus diperhatikan banget. Jadi sebisa mungkin membuat konten yang aman dalam tanda kurung. Aman ini uh, aman ini tidak membuat konten yang menyinggung pihak lain uh, atau yang konten-konten yang mengandung kata-kata kasar atau seperti apa karena uh, ketika brand kita sudah berkembang secara digital, maka kita juga harus semakin berhati-hati lagi. Selain itu kita juga harus aware sih karena banyak juga beredar hoax. Kalau di TikTok beberapa case yang saya temui itu ada orang yang sengaja membuat konten buruk misal tentang produk kita. Uh, konten tersebut itu bisa mempengaruhi pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang mungkin sering order di kita. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut kita harus bisa gain trust dari customer, kita harus menampilkan kita ini seperti apa sih, terus kita juga harus berada di koridornya saja,
berada di secara baik tidak terlalu menyelentang kemana-mana dan hal itu akan membuat brand kita lebih aman. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Apakah ada tanggapan? Oh iya, sepertinya dari Kak Yunarni belum ada tanggapan. Jadi selanjutnya saya akan jadi Kak Ilham ini bertanya, tadi Central Pos itu produk kasir online ya, terus Central Pos itu gratis atau enggak sih? Jadi Central Pos itu merupakan produk kasir secara online. Kita bisa menggunakannya baik di laptop maupun maupun melalui ponsel. Terus Central Pos untuk saat ini masih gratis dan fitur-fiturnya dapat dimanfaatkan secara free tanpa ada biaya tambahan apapun. Jadi karena Kak Ilham bertanya tentang Central Pos sendiri, maka saya akan mencoba untuk melakukan pitching atau perkenalan mengenai produk Central Pos. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari produk Central Pos sendiri. Central Pos dapat dimanfaatkan oleh kakak dan teman-teman sekalian sebagai kasir secara online untuk mencatat penjualan teman-teman ketika melakukan kegiatan bisnis. Central Pos sendiri sampai saat ini masih free dan masih gratis. Dan selain itu, Central Pos registrasinya cukup mudah untuk digunakan. Teman-teman bisa melakukan registrasi. Jika belum memiliki akun, teman-teman bisa klik di sini. Lalu teman-teman mendaftar, mengisi nama lengkap, email, password, lalu melakukan konfirmasi password, dan lalu daftar. Dan setelah daftar, teman-teman akan menerima email registrasi. Dan setelah melakukan registrasi, teman-teman bisa langsung login. Nah, jika teman-teman sudah punya akunnya, teman-teman bisa langsung login di sini dengan password dan akun yang sudah tadi didaftarkan. Nah, jadi berikut adalah dashboard dari aplikasi Central Pos sendiri. Di dashboard ini terdapat beberapa poin nih. Yang pertama adalah fitur laporan, fitur manajemen, dan fitur operasional. Di fitur laporan terdapat dashboard. Isi dari dashboard ini ada seperti penjualan total, penjualan hari ini, kapan tanggal mulai dan tanggal berakhir penjualan, atau teman-teman ingin melihat, misalkan teman-teman ingin melihat penjualan dari tanggal 15 hingga tanggal 20. Teman-teman bisa langsung set di sini. Dan di sini merupakan grafik dari penjualan teman-teman, dan ini merupakan data dari produk terlaris dan kategori terlaris. Nah, lalu selanjutnya ini adalah poin atau bagian riwayat transaksi. Di riwayat transaksi ini bisa terlihat transaksi apa saja yang sudah teman-teman lakukan di dalam aplikasi Central Pos. Dan riwayat transaksi ini cukup lengkap, dan kita juga bisa melihat struknya sebagai detail dari transaksi tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah fitur manajemen. Di fitur manajemen ada kategori produk. Di kategori produk ini kita bisa menambahkan kategori. Misalnya saja saya jualan hampers, di sini ada kategori hampers snack dan hampers kecantikan. Teman-teman bisa langsung menambahkan kategori di sini. Misalnya saja teman-teman jual di restoran, ada kategori nasi goreng, ada kategori untuk minuman, teman-teman bisa langsung input di sini.
Dan untuk selanjutnya baru adalah produk. Di sini teman-teman bisa melakukan input satu-satu terhadap produk yang kalian jual. Dan di sini ada total stok juga, dan teman-teman bisa menambahkan produk yang kalian jual dengan ketentuan ini. Ada nama produk, terus tipe stok produk, terus teman-teman juga bisa set nih, misal jumlah stok saat ini ada 100 dan teman-teman nanti ingin diingatkan kalau stoknya hanya tinggal 5, teman-teman bisa mengisi di minimum jumlah stok. Nah, selanjutnya adalah poin bahan baku. Kalau misalkan teman-teman jualan di restoran, teman-teman bisa menambahkan tabel bahan baku di sini. Dan selain itu ada poin promo. Kalau teman-teman menyelenggarakan kegiatan promo seperti Hari Belanja Online Nasional atau promo-promo tanggal cantik, teman-teman bisa langsung set promo di sini. Jadi nanti akan terset lengkap seperti nomor, nama promo, kode promo, waktu mulainya kapan, waktu berakhirnya kapan, dan ini dan fitur ini cukup berguna sekali mungkin bagi toko-toko yang sering menyelenggarakan diskon. Dan ini yang terakhir adalah operasional, di mana kita bisa mengakses total toko cabang kita ada berapa. Misalnya saja kita memiliki 5 toko cabang, jadi kita bisa langsung melihat dan menginput daftarnya di sini, sehingga kita bisa memantau dan mengetahui dengan jelas. Lalu selanjutnya adalah fitur pegawai, di mana fitur pegawai ini sendiri kita bisa mengetahui list-list pegawai yang kita miliki, ID pegawainya berapa, emailnya, lalu status emailnya, terus dibuatnya itu kapan, mungkin nanti dia mulai masuk kapan, kita bisa mengaksesnya di sini. Dan ketika teman-teman mulai jualan nanti, teman-teman bisa langsung klik di sini dan langsung saja teman-teman bisa klik. Misal hampers snack A terjual 1 dan hampers kecantikan terjual 1. Dan teman-teman bisa klik pembayaran dan misal saja melakukan pembayaran dengan uang 100.000. Nah, lalu akan langsung dapat dicetak struknya. Nah, teman-teman, berikut ini tadi adalah pemaparan mengenai produk Central Pos sendiri. Jika teman-teman tertarik dengan produk Central Pos, dapat menghubungi saya, Atalia, atau partner saya dan teman-teman bisa melakukan registrasi melalui kami. Mungkin untuk penjelasan dari fitur-fitur Central Pos kami akhiri, dan begitu juga dengan webinar hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar kali ini. Saya Atalia Putri Ramadan dan partner saya dengan Aulia memohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar terdapat kesalahan kata atau ucapan yang kami tidak sengaja. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir dalam webinar kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.